Ibu Novi, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mari sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami, atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat bangun kembali dengan mengikuti segala aktivitas kami pada hari ini. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan kami selama 3 hari ini. Semoga apapun yang kami laksanakan dan apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu, dan semoga peserta didik kami dapat menerima dan dapat memilih di mana mereka akan melanjutkan perkuliahan mereka. Kami mohon berkat-Mu juga untuk para pemateri dari universitas-universitas. Semoga Engkau memberikan mereka kesehatan jiwa dan raga serta rahmat kegembiraan yang baik, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Akhirnya ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk semua kegiatan kami sepanjang hari ini. Semoga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Novi yang telah memimpin doa pembukaan untuk acara ini. Setelah ini, kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan SMA Santo Paulus kepada Bruder, Suster, Bapak Ibu peserta Expo Virtual Unit 2021 dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama saudara-saudari, bulat tekad di hati, kobarkan semangat, giatkan belajar, hilangkan rintangan, singkirkan penghalang, semangat pantang mundur, tatap masa depan, pusatkan hatimu, rajin bersemangat, sekali Santo Paulus tetap
tetap Santo Paulus. Marilah berselat tekad di hati, kobarkan semangat, giatkan belajar, capailah cita-cita, hilangkan semangat pantang mundur, tatap masa depan, pusatkan hatimu, rajin bersemangat, sekali Santo Paulus, tetap Santo Paulus. Terima kasih. Kami persilakan duduk kembali. Acara berikutnya sambutan dari Ketua Panitia pada Miss Leni, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada MC acara hari ini, Bu Betsy. Pertama-tama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita semua rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan pembukaan Expo tahunan Unimid 2021. Yang saya hormati, Bruder Kepala Sekolah SMA Santo Paulus Pontianak, Bapak Pengawas SMA Santo Paulus Pontianak, Bapak Ibu Guru SMA Santo Paulus Pontianak, para perwakilan universitas, perguruan tinggi, dan institusi peserta Expo Unimid 2021, dan para siswa-siswi SMA Santo Paulus Pontianak. Saya selaku koordinator Expo Unimid ini ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bruder, Bapak, Ibu, dan para siswa semuanya. Kegiatan Expo ini diikuti oleh 54 institusi yang berasal dari dalam dan luar negeri. Expo ini bersifat umum, sehingga kami juga mengundang siswa-siswi dari berbagai sekolah yang ada di Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya. Ini adalah kedua kalinya penyelenggaraan ini dilakukan secara virtual, tetapi besar harapan kami bahwa semua peserta, terutama siswa-siswi, tetap mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dalam mendapatkan informasi berharga berupa jurusan dan program studi yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Kami percaya bahwa masa depan gemilang tetap harus kita raih walaupun di masa pandemi ini. Dan melalui pendidikan tinggi yang berkualitas, kita siap menghantarkan generasi muda kita untuk menuju Indonesia. Pada para panitia, pihak institusi yang mengikuti Expo, Bapak Ibu Guru, dan Bruder Kepala Sekolah, dan semua pihak yang telah berupaya maksimal demi mewujudkan Expo Virtual Unimid 2021. Terima kasih dan selamat mengikuti rangkaian acara. Terima kasih, Miss Leni. Berikutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMA Santo Paulus Pontianak, Bruder Filianus Hieronymus Nasurusik MTB. Dengan hormat kepada Bruder Hiro, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Bapak Hasimi, SPD MSI, Pengawas Pembina SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ibu perwakilan Universitas Perguruan Tinggi, peserta Expo Virtual Unimid 2021 SMA Santo Paulus Pontianak,
Bapak Ibu Guru, pegawai SMA Santo Paulus Pontianak, dan yang kami kasihi, siswa-siswi SMA Santo Paulus Pontianak. Singkatnya hadirin yang hadir dalam ruangan virtual ini yang saya banggakan. Pada tempat pertama, sebagai umat beriman, sudah patut dan layaklah bagi kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenaannya lah kita semua masih diberi kesehatan dan diperkenankan untuk hadir dalam kegiatan Expo Virtual Unimit 2021 di SMA Santo Paulus Pontianak. Kegiatan Expo Universitas atau perguruan tinggi ini adalah kesempatan terbuka yang disediakan oleh pihak sekolah setiap tahunnya bagi universitas atau perguruan tinggi untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, lengkap, dan terpercaya mengenai lokasi, mutu pendidikan, program-program studi yang ditawarkan, beserta keunggulan-keunggulannya, biaya pendidikan, dan kesempatan peluang kerja di masa yang akan datang. Kegiatan ini juga merupakan wadah interaksi langsung antara siswa-siswi calon mahasiswa dengan pihak penyelenggara pendidikan tinggi yang akan menjadi tujuan mereka untuk melanjutkan pendidikannya. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka pihak sekolah telah mempersiapkannya dengan baik dan kita berharap bahwa segala sesuatunya dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, pihak universitas dan perguruan tinggi yang telah mau bergabung dalam kegiatan ini. Kemudian ucapan dan terima kasih dan penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada rekan-rekan guru Panitia Expo Virtual Unimit 2021 SMA Santo Paulus Pontianak. Selanjutnya, kami ingin berterima kasih kepada rekan panitia yang beberapa hari ini sudah bekerja keras memberikan yang telah berkontribusi positif demi terselenggaranya kegiatan ini dengan caranya masing-masing. Kemudian bagi para siswa siswa-siswi SMA Santo Paulus Pontianak kelas 12 maupun siswa-siswi dari sekolah lain yang bergabung dalam kegiatan virtual ini, kami berharap bahwa Anda sekalian dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat mengikutinya dengan penuh semangat. Jangan lupa untuk tidak ragu-ragu dan tidak sungkan untuk bertanya dan berdiskusi dengan pihak universitas atau perguruan tinggi yang kalian minati, agar dapat melapangkan langkah kalian dalam melanjutkan studi demi mencapai cita-cita yang kalian impikan. Akhir kata, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, kegiatan Expo Virtual Unimit 2021 SMA Santo Paulus Pontianak yang akan diselenggarakan pada hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 4 sampai 6 November 2021. Dengan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bruder yang sudah membuka acara ini secara langsung. Demikian pembukaan Expo Virtual Unimit. Terima kasih kepada para peserta, Bapak Ibu siswa-siswi. Selamat mengikuti Expo Virtual Unimit 2021 yang diadakan oleh SMA Santo Paulus Pontianak. Selanjutnya presentasi dari perguruan tinggi sesuai jadwal yang telah diberikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Betsy. Ya, jadi kita resmi memulai EduFair Unimit 2021
untuk para peserta, selamat datang di ruangan 4 ini. Untuk para wali kelas bisa bergabung di ruangannya masing-masing. Terima Baik, kasih. Miss. Terima kasih. Mohon Dan para diri untuk pindah ke room wali kelas. Terima kasih. Dan terima kasih Pak Ibu yang dari institusi yang bertugas menyampaikan presentasi di ruang lain. Silakan bergabung dengan room masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Miss Neni. Saya izin pindah ruangan ya Miss ya. Ya, makasih Thank you, Pak Andri. Miss. Terima kasih, Bruder. Ya, untuk di room pertama ini, di sesi pertama pukul 8 sampai pukul 9, kita akan mendengarkan pemaparan dari SPB Borneo. Untuk Bapak Ibu perwakilan dari SPB Borneo bisa bersiap-siap. Kita akan mulai. Kami persilakan memulai presentasi pada pukul 8 pas. Siswa-siswi tetap menyalakan kameranya sepanjang presentasi berlangsung. Selamat pagi, Bu Leni.
Kami persilakan Pak Ibu perwakilan dari SPB Borneo untuk menyampaikan presentasinya. Selamat pagi. Pagi Bu Olive. Baik Bu, untuk Udah mulai Kamis. Silakan Pak, silakan bisa dimulai. Silakan Ibu. Silakan bisa dimulai. ya, mohon maaf Bu Leni, ya mohon tunggu sebentar. Baik, selamat pagi SMA Santo Paulus Pontianak. Selamat pagi Bu Leni, selamat pagi semuanya. Apa kabar Bu Leni? Semoga sehat selalu ya Bu ya. Ya, baik Pak, kabar baik, terima kasih. Baik Bu Leni, terima kasih. Ya, ini kedua kalinya kita bertemu secara virtual Bu Leni. Benar Biasanya Pak, kita expo offline ya Bu ya. itulah Pak. Tapi semoga tahun berikutnya kita bisa langsung eksponya bertemu muka langsung. Amin, 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 Iya, amin. Pak. Ya, semoga COVID segera berlalu ya Bu ya. Benar Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Leni. Silakan, Ya, Pak. adik-adik semuanya, selamat pagi. Ya, perkenalkan di sini kita dari SPB Borneo. Nah, untuk memulainya pasti kita ada perkenalan dulu ya, karena ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Baik, saya akan mulai dulu ya. Perkenalkan, nama saya Raivaldi. Ya, saya salah satu instruktur tata boga di SPB Borneo. Kalau di kampus biasanya saya dipanggil Chef Ray. Nah, di sini saya akan membawa presentasi atau pengenalan mengenai kampus, apa sih kampus SPB Borneo itu. Nah, kalian bisa sama-sama di screen ya. Jadi, saya ingin memperkenalkan kepada kalian dulu apa itu SPB Borneo ya. Sekarang saya akan mulai. Baik, lihat dari screen ya. Di situ ada logo pojok kanan atas yang bertulisan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang dikenal dengan IPBI. Kalau dulu sebelum jadi IPBI, sebelum jadi PBI dulu namanya adalah STPBI. Mungkin beberapa dari adik-adik sekalian yang punya kakak kelas ataupun punya keluarga yang sekolah di STPBI ataupun IPBI. Nah, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional ini lokasinya di mana? Lokasinya ada di Bali, tepatnya di Denpasar. Nah, itu apa sih Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional? Itu adalah head office-nya kita. Jadi kampus pusat kita yang ada di Bali. Nah, dari Bali kita ekspansi di Borneo ataupun di Kalimantan yang bernama SPB Borneo. Jadi, kepanjangan dari SPB Borneo adalah Sekolah Perhotelan Bali. Karena kita lokasinya di Kalimantan, makanya ada nama Borneo. Jadi SPB itu Sekolah Perhotelan Bali. Kita tetap membawa nama Bali karena kita ibunya dari Bali gitu. Jadi kita anaknya di sini di Borneo. Oke, kita adalah International Hotel Training Center, berarti kita fokusnya di sini ke jurusan
perhotelan. Nah, jurusan perhotelan itu apa saja? Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, itu sekilas mengenai penjelasan atau perkenalan dari kampus SPB Borneo. Lokasi kita ada di mana? Lokasi kita tepatnya ada di Kabupaten Kuburaya, di Jalan Arteri Supadio, ya, Gedung Mitra Graha. Kalau misalnya kalian dari Pontianak nih ya, OTW, lewat sedikit lah Indogrosir. Kalau Indogrosir kan sebelah kiri nih. Nah, kalau SPB Borneo sebelah kanan. Jadi lewatin Indogrosir sedikit, habis itu sebelah kanan itu ada SPB Borneo. Oke. Nah, sekarang saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan memutar satu video, semoga lancar saja untuk pemutaran video ini. Ya, di sini video ini menceritakan atau menayangkan mengenai pembukaan dari SPB Borneo atau peresmian dari SPB Borneo. Kalau untuk SPB Borneo sendiri, kita sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2019. Ya, kalau yang di Bali, kalau di STPBI itu sudah berdiri dari tahun 2000. Jadi mereka yang di Bali itu sudah berdiri sekitar 21 tahun. Kalau kita di sini hampir 3 tahun. Nah, sekarang saya akan menunjukkan satu video untuk peresmian SPB Borneo. Mari kita tonton bersama-sama ya. Oke, semoga lancar. Selamat sukses SPB Borneo Traditional Hotel Training Center atas grand opening-nya. Insya Allah ini menjadi tahapan untuk menginisiasi pada program-program selanjutnya. Begitu juga mudah-mudahan nanti apa yang menjadi cita-cita harapan pada SPB Borneo untuk mewujudkan vokasi D2 atau D3 perhotelan dan pariwisata di Kalimantan Barat bisa diwujud. Kami Kapolres Kuburaya mengucapkan atas dibukanya atau grand opening SPB Borneo di Kalimantan Barat ini, kami mengajak kepada anak muda semuanya yang hobi untuk tentang perhotelan, silakan untuk melaksanakan pelatihan di SPB Borneo ini. Semoga SPB Borneo semakin maju ke depan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kehidupan pariwisata di Kalimantan Barat. Terima kasih. Harapan kami sebagai chef, ya, mudah-mudahan dengan adanya SPB Borneo ini untuk menggali tenaga-tenaga potensial yang mampu nanti bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Kami siap akan membantu semaksimal mungkin, ya, harapan-harapan kami ke depan untuk anak-anak Kalimantan Barat ini supaya tetap mampu berkompetensi di tingkat nasional maupun internasional. Saya mengucapkan salut kepada panitia yang kampus yang baru buka ini, yang belum begitu besar tetapi sudah mampu melaksanakan event yang luar biasa. Bisa mendatangkan Bapak Bupati, walaupun Bapak Bupati tidak datang diwakilkan, bisa mendatangkan Bapak Gubernur, dan juga bisa mendatangkan Chef Juna yang sangat luar biasa, dan juga Presiden dari ICA Indonesia. Ini sangat luar biasa. Saya ucapkan selamat kepada tim yang jumlahnya cukup kecil tetapi kerjanya sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita selalu bertawakal kepada Allah. Sekolah Pariwisata Bali Borneo saya resmikan. Semoga sekolah ini bisa melahirkan tenaga-tenaga profesional di bidang pariwisata, ya, yang bisa mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin berbahagia. Dengan ditandatanganinya prasasti, maka sekali lagi SPB Borneo telah resmi dibuka. And we also can help too. We can help with a little simple things such like Ladies and gentlemen, good morning. My name is Adila and I'm from Vocational High School No. 1 from Pontianak and standing here before you all to deliver my speech about the culture in West Kalimantan. So what is culture? Culture
For me, it's a habitual thing in our daily life. As Indonesians, we know that culture is a very important thing and it is common things that we do every day. Dengan berdirinya SPB Borneo ini merupakan suatu angin segar bagi kita semua, mitra pemerintah dalam membangun pariwisata. SPB Borneo yang mempunyai visi dan misi untuk membangun SDM pariwisata di Kalimantan Barat. Selamat atas launchingnya SPB Borneo. Kita berharap dengan adanya SPB Borneo ini, masyarakat di Pontianak bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan khususnya tentang kepariwisataan yang mempunyai kualitas tinggi, sehingga diharapkan para anak muda di Pontianak ini mampu bersaing di era globalisasi ini. Mengucapkan selamat atas bukanya SPB Borneo. Ya, semoga kedepannya semakin sukses, bisa menghasilkan tenaga-tenaga profesional di bidang tourism, terutama di food and beverage product, bisa menghasilkan calon-calon chef yang super hebat ke depannya. Selamat buat SPB Borneo. Kuliner merupakan salah satu dari 16 subsektor ekonomi kreatif yang paling berkembang di Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, melalui kegiatan Borneo Tourism Festival 2020 diharapkan semakin banyak potensi kuliner Kalimantan Barat . Selamat malam aja ya. Sektor juga memiliki kisah menarik dalam hidup sehingga akhirnya perjalanan karirnya ini bisa akhirnya menjadi seseorang yang luar biasa sampai saat ini. Jadi cerita di sini. Iya sih. Visi misi kita mengangkat harkat martabat hasanah budaya kuliner Indonesia. Yang kedua, manusianya tetap kompak, tetap bekerja. Oke, selamat ya untuk SPB Borneo. Ya, pertama yang ada di Kalimantan Barat ini. Pokoknya selalu sukses. Saya harapkan bisa melahirkan profesional-profesional di bidang hospitality dengan baik, ya. Karena saya melihat prospek yang sangat cerah untuk Kalimantan Barat. Pokoknya sekali lagi selamat dan sukses untuk SPB Borneo. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, SPB Borneo telah diresmikan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji. Kami dari Yayasan Santi Luhur mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan mendukung acara ini. Kehadiran SPB Borneo tentunya untuk menciptakan tenaga profesional di bidang perhotelan dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. SPB Borneo, be better of the best. Baik, ya. Jadi
itu adalah cuplikan video dari peresmian SPB Borneo. Kalau kita lihat sama-sama tadi cukup meriah ya. Jadi di peresmian SPB Borneo kita dihadiri oleh Bapak Gubernur ya, Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Sutarmiji, sekaligus membuka secara resmi kampus SPB Borneo. Nah, kalau kalian lihat di screen ini adalah contoh prasasti yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Nah, selain Bapak Gubernur, kita dihadiri juga oleh para pejabat yang dari kampus IPBI atau kampus Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional dari Bali lah ya, ke Pontianak. Nah, selain itu juga kita punya tamu atau bintang tamu spesial dari Jakarta. Ya, mungkin kalian sudah tahu ya, tidak asing lagi, yaitu adalah Chef Juna. Nah, Chef Juna sekaligus juga datang untuk meninjau kitchen kita seperti apa, terus kampus kita seperti apa, sekaligus juga harapan beliau ya untuk kampus SPB Borneo itu seperti apa. Tadi sudah ada di dalam video. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lagi apa itu SPB Borneo. Kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini mungkin kalian bertanya-tanya deh, ataupun orang tua kalian bertanya, saya pengen kuliah perhotelan, saya mau masuk SPB Borneo. Tetapi alasannya apa sih kalau saya pilih SPB Borneo? Mungkin juga orang tua kalian bertanya seperti itu. Kenapa sih kalian mau masuk ke SPB Borneo, anakku misalnya ya? Nah, saya punya beberapa alasan, Bu, atau Pak, ya. Kenapa saya pilih SPB Borneo? Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, alasan pertama kenapa kalian harus pilih SPB Borneo. Nah, yang pertama adalah banyak dibutuhkan tenaga kerja level praktis. Apa itu? Kita lihat sama-sama. Nah, di sini ada contoh gambar piramida dunia kerja pada saat ini, ya. Kalau kalian lihat tuh, di situ ada jenjangnya kan, ada dari S3, S2 sampai diploma 1. Kalau kalian lihat dari piramidanya itu, ya, dari tingkatannya itu, semakin dia ke atas, semakin kecil. Apa sih maksudnya? Nah, semakin ke atas atau jenjang semakin tinggi, dibutuhkan di dunia kerja semakin sedikit. Dalam arti kalau misalnya semakin kamu tinggi, itu jenjangnya, ya, jadi permintaan kerjanya semakin sedikit. Tapi semakin ke bawah itu semakin banyak. Ya, contoh-contohnya seperti apa? Contohnya seperti chef. Ya, jadi kalau diploma 1, yang diploma 2, diploma 3 itu contohnya chef, montir, ya, teknisi, sebagainya, itu yang paling banyak dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Jadi tenaga kerja yang siap bekerja, yang mumpuni skill. Jadi langsung dia memiliki keahlian di bidang tersebut. Nah, itu dibutuhkan paling banyak di dunia saat ini. Dan itu jelas ya. Dan sekarang di SPB Borneo memiliki beberapa program studi perhotelan yang setara dengan D1 dan D2. Nah, di sini kita lihat pertama ada D1 dan D2 Tata Graha. Apa itu Tata Graha? Ya, Tata Graha mungkin kalian kenal sebagai housekeeping. Nah, kalau kalian pernah ke hotel nih ya, kalian masuk hotel, pada saat kalian masuk ke kamar hotel, hotel kalian pasti wangi, rapi, bersih. Nah, siapa yang membersihkannya, siapa yang merapikannya, siapa yang menatanya, itu adalah housekeeper. Nah, housekeeper ini mempelajari mengenai housekeeping. Nah, itu ada di jurusan Tata Graha. Tidak hanya di kamar, tetapi di front office juga. Kalau misalnya kalian datang ke hotel mau check-in ya, siapa terus yang berdiri di lobby, resepsionis, yang cantik, ganteng itu. Nah, itu juga memumpuni atau masuk ke dalam jurusan Tata Graha. Ya, jadi dari lobby, front office, ya, habis itu kamar, itu kalian akan dapat semua. Nah, itu semua ada di dalam jurusan Tata Graha. Nah, di sini ada D1, setara D1 dan D2-nya. Nah, apa bedanya, Chef? Nah, D1 itu kalian kuliahnya selama 1 tahun. 1 tahun berarti ada 2 semester. Nah, 2 semester ini terbagi lagi ya. Jadi kalau 2 semester, 1 semester, kalau misalnya kamu memilih yang program D1 ya, D1 itu atau yang kita kenal di SPB Borneo, kita sebutannya sih basic level, itu untuk yang D1, middle level untuk yang D2. Nah, kalau kamu memilih yang basic level, berarti yang level dasar ya, itu ada 2 semester. Semester pertama kamu kuliah di kampus. Semester kedua kamu magang. Chef, magangnya bisa kemana aja? Nanti setelah ini akan saya infoin ya. Nah, kalau kamu memilih yang program middle level atau yang setara diploma 2, itu kuliahnya 4 semester. 3 semester
kamu kuliahnya di kampus, 1 semester terakhir, semester keempat itu kamu magang, ya. Nah, itu penjelasan mengenai basic level dan middle level. Selanjutnya kita masuk ke dalam jurusan yang favorit ya kalau di SPB Borneo, itu adalah jurusan program studi Tata Boga. Atau yang kita kenal sebagai, mungkin ada yang bilang culinary art, ada yang bilang food production, dan sebagainya. Nah, ini adalah jurusan Tata Boga, itu di bagian dapur. Nah, di sini Tata Boga kita juga sama, ada yang basic level maupun ada yang middle level. Kalau misalnya basic level, kamu mempelajari dasar-dasarnya aja. Tenang ya, dalam 1 semester, kalau kemarin saya hitung-hitung, itu kamu akan mempelajari sekitar 100-an menu dalam 1 semester. Menu apa saja, Chef? Itu ada menu barat ya, menu western, kontinental, menu Indonesia ada, menu Thailand ada, menu Jepang ada, dan sebagainya, itu banyak sekali. Jadi semua menu-menu akan kamu pelajari. Pastry bakery juga kamu dapat. Jadi kalau misalnya buat adik-adik sekalian yang senang di bagian kue, bikin roti, itu juga ada di basic level. Ya, kalau kamu mau lebih lanjut lagi, lebih skillnya lebih naik lagi, kamu bisa memilih ke program middle level. Karena middle level itu kita fokusnya ke seni. Jadi mengukir buah, mengukir sayuran, mengukir mentega, decorating cake, bikin kue ulang tahun, kue bikin tumpeng dan sebagainya, itu ada di middle level ya. Baik, itu mengenai tata boga. Sekarang saya lanjut lagi ke tata hidang. Nah, Chef, apa bedanya sih tata boga dan tata hidang? Nah, kalau tata hidang ini di bagian restoran. Ya, kalau kamu masuk ke hotel nih ya, kan ada bagian kamarnya, kamu nginap di kamar. Terus kamu sarapan di mana? Sarapan di restoran. Nah, restoran ini yang siapa yang menyiapkan, siapa yang menyajikan dan sebagainya, itu ada di program tata hidang, ada di waiter waitress. Jadi tata hidang ini sama, kita ada basic level dan middle level. Jadi apa yang kita pelajari di tata hidang itu cara menyajikan makanan kepada tamu, atau yang kita kenal biasanya waiter dan waitress. Tapi ini bukan yang waiter waitress yang kayak di warung kopi ataupun di ini ya, rumah makan kaki lima ya, enggak. Kita di sini semuanya levelnya standar internasional. Jadi standar 5-star hotel. Jadi di sini kita bukan sembarang main ngasih aja makanan, oh ini pesanannya, tidak, tapi di sini kita mengajarkan kalian cara table manner. Jadi itu setara standar internasional, oke? Nah, itu untuk tata hidang. Nah, tata hidang itu selain mempelajari namanya waiter waitress, juga kalian mempelajari barista. Kalau misalnya yang senang minum kopi ya, jadi kita ada barista dan ada bartender juga. Itu untuk program tata hidang ya. Nah, itu adalah 3 program studi utama yang ada di SPB Borneo. Sisanya contoh kapal pesiar. Kapal pesiar itu tempat kalian sebenarnya untuk nanti bekerja ataupun berkarir di kapal pesiar. Nah, yang terakhir itu ada di bagian spa. Cuman kalau untuk spa nanti kuliahnya di Bali ya. Kita di SPB Borneo belum ada fasilitas ke spa. Tapi kalau buat adik-adik sekalian yang mungkin tertarik di bagian spa, itu kalian nanti akan kita kirimkan ke kampus kita yang ada di Bali. Oke? Nah, itu alasan pertama. Sekarang alasan kedua kenapa sih harus pilih SPB Borneo? Karena sekarang pariwisata Indonesia ditargetkan menjadi sumber devisa tertinggi. Kita tahu sekarang lagi COVID-19. Nah, setelah COVID-19, apa sih yang akan dilakukan oleh semua masyarakat? Bahkan mungkin kalian semua, apa yang akan kalian lakukan? Pasti setelah COVID-19 selesai, PCR dihilangkan, semua sudah balik normal, tidak perlu pakai masker lagi. Saya rasa kalian akan segera berlibur, apalagi nanti habis ujian sekolah ya kelas 12 kan pasti liburnya panjang tuh sebelum memasuki kuliah ya. Nah, biasanya pasti kalian akan melakukan namanya perjalanan wisata, berlibur sama keluarga, mungkin teman. Nah, semua pasti akan melakukan hal tersebut. Pada saat semuanya berlibur, hotel-hotel penuh toh. Hotel-hotel penuh, restoran penuh, semua tempat penuh. Nah, kalau semua tempat penuh, siapa sih yang bekerja di sana? Siapa sih yang menyiapkan? Itulah kita-kita yang mungkin mumpuni bidang di chef, bidangnya di tata hidang ataupun tata geraha, itu yang akan dicari oleh hotel-hotel. Terutama kalau kita SPB Borneo, hotel-hotel yang kita ajak kerjasama adalah hotel-hotel berstandar internasional atau yang berbintang 5. Jadi benar-benar bagus banget ya. Nanti mungkin akan saya kasih lihat contohnya ya. Oke, nah sekarang alasan ketiga kenapa kita harus pilih SPB Borneo. Karena SPB Borneo melatih Anda menjadi profesional dan kompeten. Jadi ada
profesional, dan kompeten. Nah, di sini perkuliahan yang ada di SPB Borneo komposisinya 60%, 40%. Nah, apa saja, Chef? Jadi 40% itu teori, 60%-nya praktek. Jadi kita lebih banyak praktek di SPB Borneo. Jadi kalau buat adik-adik sekalian mungkin yang pengen nyari kuliah, males di kelas terus, yang pengennya kalau di kelas kan ngantuk ya, bosan dan sebagainya, saya pengennya praktek terus ya, ambil di SPB Borneo karena kita lebih banyak prakteknya dibanding teori. Nah, di sini contoh ya, di screen ini ya contoh pada saat praktek. Mungkin dari sini ada yang mungkin kalian kenal kakak kelas kalian. Di sini saya lihat ada Octabella itu dari alumni Paulus, Feren Octavia juga alumni SMA Santo Paulus, terus ada Lisa Fionita atau Rian Setiadi itu juga alumni dari SMA Santo Paulus yang sudah mengambil jurusan Tata Boga di SPB Borneo. Jadi setiap hari Nolo ya, setiap hari mereka memproduksi makanan sebanyak ini. Ini dalam sehari. Jadi dari bread, dari roti sampai dessert. Itu dalam sehari mereka akan memproduksi makanan sebanyak ini. Kurang lebih 8-9 menu dalam sehari. Jadi banyak sekali yang akan kalian pelajari di SPB Borneo. Ini untuk yang program Tata Boga ya. Kalau saya bandingkan untuk hari ya, jadi kalau untuk hari itu Senin Selasa itu belajar teori, Rabu Kamis Jumat itu praktek. Jadi 3 hari praktek, 2 hari teori. Oke, saya lanjut. Oke, ini untuk yang tata hidang ya. Jadi untuk di bagian restoran. Jadi di kampus SPB Borneo sendiri kalian tenang saja karena kita punya 5 laboratorium praktek. Jadi kita punya resepsionis yang pertama, kita punya restoran yang kita panggil dengan Legong Restoran ya. Terus kita punya Legong Bar, kita juga punya bar di sini. Terus kita ada kitchen ya, kita ada Legong Kitchen dan yang terakhir kita punya suite room atau kamar hotel yang berstandar internasional ya untuk anak-anak yang mengambil jurusan tata geraha. Jadi semua sudah lengkap di kampus SPB Borneo, kalian nggak perlu jauh-jauh ke hotel ataupun ke restoran untuk praktek. Seperti itu ya. Nah, ini suite room-nya kita, ini untuk yang program studi tata geraha. Nah, ini untuk kapal pesiar, nanti untuk kalian berkarir dan bekerja, tenang saja nanti akan kita jelaskan kalau misalnya buat adik-adik kalian yang sudah memang berminat untuk di kapal pesiar. Karena kenapa? Kapal pesiar itu banyak benefitnya. Contoh, selain kalian bisa jalan-jalan ke luar negeri, kalian juga dapat duit bayaran kan berupa US dollar loh biasanya untuk kapal pesiar. Udah bukan hitungan rupiah lagi, tapi udah pakai dollar. Ya. Terus banyak sekali benefit-benefit yang kalian dapatkan. Nah, ini untuk yang separatis. Nah, ini yang paling menarik nih. Biasanya nih, ini udah pertanyaan sejuta umat. Contohnya, saya juga sebenarnya dulu sempat bertanya-tanya. Mungkin ada yang mau bertanya dari kalian, kayak, Chef, saya ambil di SPB Borneo nih ya, saya tertarik. Nah, yang ingin saya mau tanyakan, ataupun yang orang tua saya tanyakan, setelah saya lulus dari SPB Borneo, saya dapat gelar apa sih? Nah, ini pertanyaan paling besar biasanya. Gelar apa sih yang saya dapatkan? Baik, akan saya tanyakan dulu. Mungkin adik-adik di sini ada yang tahu nggak? Gelarnya, saya yang tanya ya. Ada yang tahu nggak gelarnya Chef Juna, Chef Renata, Chef Arnold, itu gelarnya apa sih? Kalau ada yang tahu, raise your hand, sampaikan gelarnya beliau-beliau itu apa? Tiga, 2, 1. Baik. Nah, kalau misalnya nggak tahu, baik, saya akan kasih tahu ya. Jadi, gelarnya beliau-beliau itu adalah chef. Nah, mereka ya, jadi namanya kan ya Juna, Arnold, Renata. Nah, gelarnya itu adalah chef. Nah, gimana sih cara supaya saya dapatkan gelar kayak Chef Juna gitu? Ya, itu dari sertifikasi, dari sertifikat. Jadi bukan dari bagian akademisi, karena akademisi beda. Kamu ya sarjana SPD, SAK, terus STR-PAR dan sebagainya, itu dari akademisi. Tapi kalau untuk dapatkan gelar chef itu dari sertifikasi dan dari pengalamannya. Oke. Nah, pertama, jadi setelah kalian lulus dari SPB Borneo nantinya kalian akan mendapatkan 3 sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat dari SPB Borneo sendiri, yang kedua sertifikat dari industri ataupun hotel tempat kalian magang, dan yang ketiga adalah
sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi ini adalah sertifikat kompetensi yang menyatakan kalian berkompeten di bidang yang kalian mumpuni, yang kalian sekarang jalankan. Ya, jadi kalau misalnya saya di bidang tata boga, berarti saya mendapatkan sertifikat kompetensi di bidang tata boga. Nah, sertifikat ini juga sangat penting karena dikeluarkan oleh pemerintah, dikeluarkan oleh Badan Nasional. Dan sertifikat ini bisa kalian pakai untuk di se-ASEAN. Jadi kalau kamu mau bekerja di luar negeri ini, saya punya sertifikat ini sangat benar-benar membantu karena berlaku se-ASEAN. Ya, saya dengar-dengar sih Australia juga bisa menerima. Jadi beberapa teman saya yang ke Aussie, mungkin kakak kelas kalian atau mungkin keluarga kalian juga ada ya. Kalau ke Aussie itu biasanya kalau nggak kuliah pasti sambil bekerja. Nah, kerjanya apa? Kerjanya yang amburadul apa aja. Contoh saya berkebun, yes. Terus saya kerja di McD, kerja cuci piring, itu udah biasa. Teman saya banyak sekali yang ada di Aussie. Tapi kerjanya ya seperti itu. Saya nanya, emang kamu enjoy kerjanya? Ya nggak enjoy sih, cuman mau gimana lagi, saya butuh uang di Aussie supaya saya bisa hidup. Itu jawaban dari mereka. Nah, gimana sih supaya kalian nanti ke Aussie? Mungkin dari kalian ada yang berencana pengen ke Aussie, tapi kalian pengen bekerja sesuai dengan yang kalian suka. Ya, contoh berarti kalian harus ambil skill dulu di Indonesia. Ya, kalau kalian mau kerja di kitchen, mau jadi chef nanti di Aussie, ambil the basic kitchen di Indonesia. Apalagi di Pontianak, kita punya SPB Borneo. Kalian ambil di sini, kalian punya sertifikatnya, bawa ke Aussie, kasih lihat. Karena kalian diakui oleh negara Indonesia, kalian berkompeten di bidang tata boga. Negara aja mengakui kamu, masa mereka restoran-restoran di sana yang tidak mengakui kamu? Begitulah umpamanya, ya. Jadi kamu tidak sembarangan bekerja di sana, kamu bisa kerja di kafe atau restoran ataupun hotel yang kalian pilih. Seperti itu ya, benefit ke depannya. Nah, sekarang alasan keempat kenapa pilih SPB Borneo. Ini yang biasanya paling menarik. Karena kenapa? Karena kesempatan kerja di dalam dan luar negeri menunggu Anda. Kita punya partner, itu ada IPBI, ada Bali Duta Mandiri, PT Lau, ini semua yang ada di Bali, PT Inter Island Denpasar, dan yang terakhir dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Kita punya PHRI Kalbar juga ya di Pontianak. Nah, ini beberapa partner kami yang sekarang kami menjalankan kerjasama. Ini hanya sedikit yang bisa ditampilkan, sebenarnya masih banyak, cuman kita tidak taruh logonya. Di situ kalian lihat itu ada Four Seasons Hotel and Resorts, ada The Ritz-Carlton, Ayana, terus ada Visesa, Mandapa, dan sebagainya. Itu hotel-hotel 5 star, bahkan ada yang mendekati Diamond, itu yang ada lokasinya di Bali. Tidak hanya di Bali, juga ada di beberapa luar negeri, contoh di Dubai, Qatar, Maldives, dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah, kalau yang di bawahnya itu yang lokal-lokal ya, Golden Tulip, Aston, Mercure, itu hotel-hotel 4 star ya. Kalau di Pontianak sendiri kan kalian tahu belum ada 5 star hotel ya di sini ya. Yang maksimal 4 star yaitu Golden Tulip, Aston, Mercure, Harris, dan sebagainya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian orang tua saya nggak izinkan nih saya ke luar negeri atau keluar kota, saya di Pontianak aja bisa nggak? Bisa ya. Jadi kita punya beberapa partner hotel juga. Nah, ini buat internship and career opportunities yang mungkin kalian pengen beranjak lebih jauh lagi dari Indonesia. Kita punya Thailand, ya. Kemarin saya dengarnya sih Thailand sudah buka border, cuman masih belum untuk Indonesia. Kita berharap mungkin beberapa bulan ke depan itu sudah buka border sehingga kalian bisa berangkat ke Thailand untuk magang. Teman-teman saya juga beberapa banyak yang magang di Thailand. Ya. Terus juga di Singapura, cuman untuk sekarang Singapura memang dia seperti Aussie, jadi dirimu harus kuliah sambil bekerja. Jadi tidak bisa pure bekerja di sana, harus sambil kuliah. Kalau untuk Singapura. Jepang, yes, bisa. Jepang bisa banget. China juga bisa. Ya, Dubai yang sekarang lagi merajalela, yang kita diminta paling banyak sekarang di SPB Borneo adalah yang berangkat ke Dubai. Itu banyak banget yang minta. Dari FD Culinary, dari FD Service, Housekeeping, Front Office, itu banyak diminta ke Dubai. Ya. Dan yang sekarang yang baru buka, yang akan buka ke Malaysia juga kan. Kalian udah dengar Malaysia juga udah buka border. Maldives juga kita buka border. Oke? Nah, ini untuk kapal pesiar, saya akan jelaskan sedikit saja untuk mengenai kapal pesiar. Ini kapal pesiar, kalau kalian lihat screen-nya ini gede banget. Satu kapal ini bisa menampung kurang lebih 7-8.000 orang. Satu kapal loh ya. Nah, kalau penumpangnya 5.000, penumpangnya 6.000, at least minimal tenaga kerjanya juga
at least 1.000 orang ataupun bahkan 1.500 orang. Ya, jadi ini tahun lalu ya kita dikirimkan surat oleh partner agency kita ya yang membutuhkan di bidang housekeeping ada, tata geraha ya, di bidang FB service ada, terus di bidang kuliner juga ada. Nah, mereka atau PT Lau membutuhkan tenaga kerja kepada SPB Borneo nih ya, itu kurang lebih 2.500 orang. 2.500 orang kita diminta tenaga kerja. Bayangin, kita punya murid sejauh ini belum sampai, kalau untuk yang sedang berjalan ya kuliahnya ini belum sampai 100 orang yang sedang berjalan kuliah. Sekarang udah ada semester 1, ada semester 3 ya. Jadi belum sampai 100 orang. Bayangin peluangnya tuh masih gede banget, masih besar. Jadi kalau kalian misalnya mau masuk SPB Borneo jangan takut untuk nganggur ya. Baik. Ini yang sedang digencar-gencar, yang dibuka sekarang, yang saya katakan tadi ya. Jadi kita itu diminta dari agensi itu beberapa orang kirimkan ke Dubai, ada yang ke Abu Dhabi, ada yang ke Thailand, Qatar dan sebagainya. That's a 5-star hotel juga semua di sana, Diamond Star, itu duit berlimpah di sana. Oke. Nah, caranya gimana sih, Chef? Kalau saya misalnya mau keluar negeri nih, mau saya magang ataupun bekerja ke luar negeri. Oke, tenang. Kita akan kasih tahu step by step-nya. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya keinginan, saya pengen keluar negeri deh, mau bekerja. Apa sih yang saya lakukan? Pertama, cari pengalaman dulu. Gimana sih, Chef, cari pengalamannya? Cari dulu di lokal hotel. Kalian boleh cari di Pontianak pengalamannya, boleh di Singkawang, boleh di Bali, ya, boleh di Jakarta. Itu cari pengalaman di hotel lokal dulu. Ya. Jadi bisa berupa training atau DW. DW itu daily worker ya, atau yang biasa di Pontianak itu kenalnya dengan casual. Itu dibayar, pekerja dibayar per hari. Ya, jadi bukan per bulan, per minggu, tidak. Jadi dibayar per hari. Nah, itu daily worker. Itu di beberapa hotel kamu bisa cari pengalamannya. Ini ada contoh-contohnya. Nah, setelah kamu sudah punya pengalaman, baru lagi bikin namanya kurikulum vitae-nya atau CV-nya. Nah, CV-nya nanti akan kita bantu cara kita punya template-nya, nanti kita akan bantu susun cara CV-nya dan sebagainya, baru dikirim ke hotel yang ingin kamu tuju. Ya. Setelah itu, nanti hotel akan menerima CV, akan melakukan namanya interview online. Namanya hotel kelas bintang 5, mereka tidak bisa sembarang langsung menerima dong, pasti mereka ada proses seleksi di sana. Nah, di sana proses seleksi untuk sementara ini itu melakukan Skype ataupun Zoom atau interview online. Oke, mereka ya jadi sebenarnya syarat utama untuk pergi ke luar negeri adalah English, bahasa Inggris. Saya yakin di sini guru kalian ya, guru Anda ini Bu Leni, Miss Leni mempunyai pengalaman yang luar biasa. Saya waktu itu sudah berkenalan dengan beliau ya, beliau juga punya pengalaman di UK dan sebagainya. Kalau saya tidak salah ya Bu Miss Leni ya, di luar negeri. Ya, saya juga dengar dari cerita dari alumni SMA Santo Paulus, dari Octabella, Vera Octavia, itu Miss Lady Inggrisnya mantap. Jadi saya harap adik-adik sekalian pasti Inggrisnya juga mantap. Ya, oke. Tapi jangan khawatir, kita di SPB Borneo juga ada latih kalian Inggrisnya. Cuman di sini kita Inggrisnya lebih fokus ke Inggris perhotelan, jadi lebih banyak komunikasi. Karena nanti kalian di hotel, di industri kan tidak banyak menulis ya, tapi lebih banyak berkomunikasi dengan tim. Gitu. Ya, setelah sudah interview online, oke, saya suka, saya setuju, saya misalnya kamu lolos ya, akan dikirimkan namanya job offer ataupun kontrak kerja. Nah, di kontrak kerja itu menuliskan semuanya, kamu dapat gaji berapa duit, terus apa saja yang ditanggung, misalnya makan kamu ditanggung, tempat tinggal kamu ditanggung di sana, transport kamu ditanggung, itu semua tertulis secara jelas, kamu harus baca, oke, tanda tangan kedua belah pihak. Nah, setelah itu baru apply visa. Nanti juga akan dibantu, kalian akan apply visa selama berapa lama kalian di negara tersebut. Ada 6 bulan, ada 1 tahun ya. Jadi ada proses apply visa. Apply visa sudah beres, visa keluar, berangkat. Ya, just. Ini salah satu contoh proses interview online yang dilakukan salah satu mahasiswa kita bernama Eric Fernando. Eric Fernando ini alumni dari SMK Immanuel. Jadi di sini dia melakukan proses interview dengan Miss Harabetian, ini dari Romania. Kalian tahu Romania di mana? Di Eropa. Ya, jadi ada 4 mahasiswa yang kita kirimkan untuk melakukan interview dengan pihak Romania. Syukurnya, puji Tuhan, ada 1 mahasiswa kita yang keterima dan diterima di kontrak selama 2 tahun di Romania.
Ya, 2 tahun loh di Romania. Nah, jadi gampang, kalian cuma kirim CV, coba-coba interview online, keterima, go, berangkat. Gitu ya. Baik, ini contohnya. Nah, yang terakhir, kenapa alasan kalian harus pilih SPB Borneo? Kalian harus bisa daftar sekarang ya. Untuk website SPB Borneo, kita punya website, sebentar saya akan tunjukin website dan Instagram kita. Oke, ini ya. Jadi kalian bisa register now. Kita punya website di www.spbborneo.co.id. Ya, kita punya WA juga. Nah, kalau kalian mau kepoin nih kegiatan di kampus SPB Borneo seperti apa, kalian bisa lihat di Instagramnya kita di spb_borneo, ataupun kalian mau lihat kegiatan video-video kita ngapain aja lebih lengkap ya, ada di YouTube channel kita di SPB Borneo Official. Di sana juga ada beberapa testimoni dari kakak kelas kalian yang ngasih testimoni kuliah di SPB Borneo seperti apa sih, dan magang ataupun kerja di industri seperti apa. Ya, itu. Oke, saya rasa dari saya sampai di sini aja. Nah, untuk saat ini mungkin sambil menunggu, di sini saya akan minta salah satu mahasiswi saya juga dari alumni SMA Santo Paulus untuk memberikan testimoni selama kuliah di SPB Borneo. Tapi sambil menunggu dia, mari kita buka sesi pertanyaan dulu. Siapa? Saya akan buka sesi tanya jawab ya. Silakan. Ya, silakan siswa-siswi. Mohon hidupkan kameranya ya, sambil hidupkan kameranya. Silakan bertanya. Ini kita punya cukup banyak waktu untuk kalian. Nah, tadi pemaparannya sangat luar biasa, yang menarik sekali. Rasanya ingin balik jadi anak SMA nih, Pak. Boleh, Miss Leni. Masih bisa kuliah lagi. Kita tunggu, Miss Leni. Ya. Miss Leni udah pernah ke kampus belum? Pernah ke SPB Borneo? Itulah sayang sekali, Pak, belum sempat berkunjung ke kampus SPB. Baik. Nanti kita undang lagi kembali ya, Miss Leni. Waktu itu kita undang dari SMA Santo Paulus, dari siapa Miss yang ada datang? Bu Agustina. Bu Agustina ya. Oh iya benar, Bu Agustina. Yang datang, Bu Agustina, ya. Baik, adik-adik sekalian silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Boleh ketik di chat juga, boleh silakan langsung disampaikan, boleh ketik di chat. Nanti akan saya bantu jawab. Silakan, mungkin Handi tertarik. Permisi, Pak. Oh ya, Novi. Iya, Miss. Saya mau Ya, silakan Novi. Kalau ambil jurusan Tata Boga itu syarat kelulusannya apa ya? Syarat untuk masuk. Lulus atau masuk nih? Lulus. Lulus dari SPB Borneo? Iya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Itu saja, Novi, pertanyaannya? Oke, itu saja. Baik, mungkin saya tampung dulu ya. Ada yang ingin bertanya lagi supaya saya bisa langsung jawab sekaligus. Ada pertanyaan kedua? Pak. Ya, silakan. Pertanyaan, Siapa atas? Saya Oke, Handi J. Sutanto, Pak, dari kelas 12 IPSA. Saya mau bertanya, Pak, dalam persekolahan SPB Borneo ini apakah ada memberikan beasiswa ya untuk anak SMA kelas 12? Oke, baik. Baik, terima kasih Handi. Mengenai beasiswa ya, akan saya jawab nanti ya. Baik, satu lagi, silakan. Satu lagi. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Novi dan Handi, silakan ada satu lagi yang ingin bertanya. Ini sepertinya cukup banyak yang mau jadi chef ya. Jadi silakan bertanya. Ya, benar Miss Leni. Karena angkatan yang tahun ini, Miss, ini dominan paling banyak itu dari SMA Santo Paulus. SMA Santo Paulus paling banyak. Oh gitu Pak ya. Iya, ada Kili Faisal, ada Hendra Gunawan, ada Christopher Wiwi, ada siapa lagi? Flavius Lucas. Wah, itu banyak sekali yang dari Paulus untuk tahun ini. Saya agak surprise dengan nama-nama itu, Pak. Tidak mengira mereka bakal ke chef ya. Iya, saya tahunya background mereka pernah cerita mereka itu kan tim basket ya.
anak-anak basket Iya, betul, SMA Santo betul. Paulus ya, ada Stefano, Iya. Christopher Wiwi, Albert Cristiano, itu semuanya masuk ke Betul. SPB Borneo. Ujung-ujungnya jadi tukang Oh. masak, jadi chef mereka. Chef ya, jadi pembuat basket jadi tukang chef, jadi chef, Iya. tapi bagus. Karena mungkin prospek basket di Indonesia kurang ini ya, apa namanya, masih kurang gitu loh. Jadi lebih pilih, mereka mungkin incarannya mau keluar negeri nih, seperti itu. Ya, sepertinya gitu. Mungkin persiapan Pak ya, karena Iya. menunggu bordernya sudah buka. Udah buka belum Australia sekarang ya? Saya dengar sih bulan ini atau enggak bulan depan ya untuk border Australia itu. Saya dengar sih seperti itu. Iya. Oke, baik, saya akan lanjut ke menjawab pertanyaan dari Novi ya. Novi mengenai syarat kelulusan untuk lulus dari Tata Boga SPB Borneo. Nah, untuk lulus dari SPB Borneo ini tidak sulit ya. Asalkan kamu hanya mengikuti perkuliahan dengan baik, jarang absen, karena kita di sini juga ada absensi, hitung absensi. Kalau misalnya kamu terlalu banyak absen, kamu tidak bisa ikut ujian. Nah, pada saat kamu tidak bisa ikut ujian, kamu tidak bisa lulus. Jadi disarankan jangan sering-sering absen ya. Jadi kalau bisa sih masuk terus, kan rugi juga pada saat kamu praktek bikin makanan, menu dan lain-lain, kamu absen, kamu ketinggalan, nanti nggak tahu cara bikin sushi atau cara bikin makanan-makanan kontinental dan sebagainya, cara bikin kue, kan sayang kan ketinggalan. Nah, kalau bisa sih selalu masuk. Nah, untuk lulus dari Tata Boga SPB Borneo itu kamu harus mengikuti selama 1 semester kuliah ya. Setelah itu, ini contoh ya, kalau kamu ngambil yang D1 atau basic level, nah setelah itu kan magang 6 bulan. Nah, kamu harus juga minimal magang itu 6 bulan di industri, di hotel ya, bisa di hotel, restoran, kafe, yang penting di bidang kamu, di bidang yang kamu tempuhi sekarang, yaitu Tata Boga. Jangan sampai kamu ambil jurusan Tata Boga, nanti kamu magangnya di engineering, di misalnya di gardener, kan nggak masuk, sama ya, nggak satu ini linear, jadi harus sesuai dengan yang bidang kamu tepuhi. Nah, setelah itu baru 6 bulan selesai, nanti ada uji laporan. Jadi laporan itu, jadi kita di sini bukan kayak skripsi ya, jadi kalian jangan takut, aduh nanti susun skripsi dan sebagainya, tidak usah khawatir. Kita di sini berupa laporan PKN. Laporan PKN itu apa? Laporan praktek kerja nyata. Jadi laporan selama kamu magang itu seperti apa sih, nanti akan diuji oleh para chef. Misalnya ditanya, oke, kamu di tempat magang kamu bikin apa aja, kamu belajar apa aja, terus respon dari chef kamu di tempat magang tuh bagus atau tidak, dan sebagainya. Itu saja, simple. Setelah itu ya lulus, kamu selesai ya, selesai lanjut lagi kerja seperti itu. Jadi tidak sedikit juga beberapa teman saya ataupun siswa di sini, mereka misalnya nih, mereka magang nih di hotel ini 6 bulan, terus chefnya senang sama dia ataupun manajemennya senang sama anak ini ya, tidak sedikit langsung ditawarin kontrak kerja. Jadi beberapa teman saya juga, dia magangnya misalnya di Singapura ya 6 bulan. Setelah itu dia senang nih, chefnya senang sama kinerja dari anak ini, dia langsung ditawarin kerja selama 2 tahun di Singapura, lanjut lagi kontrak. Bisa nggak, chef? Bisa. Jadi nanti kalau untuk ujiannya kayak gimana, chef? Kita kan ujian sekarang udah bisa berupa online juga. Kita harus menyesuaikan zaman sekarang, kan udah milenial ya. Jadi kita ujian juga tidak harus tatap muka, harus sidang dan sebagainya. Jadi kita bisa berupa online Zoom meeting seperti ini. Itu ya, Novi ya. Cukup jelas, Novi? Cukup, Chef. Terima kasih. Ya, thank you, Novi. Oke, sekarang saya akan lanjut ke pertanyaan dari Handi Wijaya ya. Handi mengenai beasiswa. Oke, untuk saat ini beasiswa untuk SPB Borneo kita belum ada, tapi yang kita ada hanya berupa lulus tes. Jadi seperti ini. Nah, pada saat masuk SPB Borneo, oh ya, saya belum jelaskan ya. Jadi SPB Borneo itu pendaftarannya alurnya seperti ini. Alurnya ya. Jadi kamu daftar, misalnya kamu daftar di website, boleh, datang ke kampus langsung juga boleh, ajak orang tua, lihat fasilitas, lihat mungkin kurang jelas ya secara Zoom online, mungkin mau lebih detail lagi, boleh datang, ajak orang tua ke sini, ataupun teman-teman kalian langsung datang aja ke kampus. Kita open kok, jadi kita kayak di hotel lah ya, kita open, jadi kalian langsung datang aja, oke? Datang, nanya-nanya, daftar, misalnya tertarik langsung daftar, oke? Nah, untuk biaya pendaftaran itu kita hanya menarik sebesar 300.000 aja untuk biaya pendaftaran. Nah, setelah itu kita ada namanya tes masuk. Nah, tes masuk ini ada 2, ada berupa tes tulis dan berupa wawancara. Nah, untuk tes tulis dan wawancara ini berupa bahasa Inggris.
Jadi kita akan uji bahasa Inggris kalian, at least bahasa Inggris dasar. Karena kenapa? Kita International Hotel Training Center. Jadi yang kita mau di sini, anak lulusan SPB Borneo itu harus bisa berbahasa Inggris. Minimal basic ataupun basic perhotelannya. Bahasa Inggrisnya ya. Jadi seperti itu. Jadi setelah sudah dites, nanti akan diumumkan lulus kelulusannya. Apakah kamu lulus atau tidak. Ya. Jadi kalau misalnya buat adik-adik yang di sini punya prestasi di sekolahnya, ya prestasinya berupa apa, Chef? Jadi prestasinya misalnya nih, kamu dari kelas 10 atau kelas 11 pernah ranking 1 sampai 10. Misalnya di kelas 10 saya ranking 4, di kelas 11 ranking 12 atau 13, turun nih misalnya. Saya dapat nggak sih, Chef? Dapat kok, karena kamu sudah pernah ranking 4 itu. Jadi kalau misal kamu pernah prestasi atau ranking, kamu bisa apply ke SPB Borneo, kamu akan lulus tanpa tes. Jadi kamu daftar, habis bayar 300.000, kasih tunjuk fotokopi rapormu, nilaimu. Oke, saya pernah ranking 3, ranking 5, ranking 6, kamu langsung diterima di SPB Borneo tanpa jalur tes. Itu sih. Jadi itu ada privilege atau benefit buat kalian yang berprestasi di sekolah SMA, selama SMA itu. Seperti itu, Handi. Jelas ya? Jelas, Chef. Thank you, Chef. Oke, thank you, Handi. Ya, jadi seperti itu untuk prestasi, jalur prestasi. Itu kita sih namanya jalur prestasi ya. Jadi buat adik-adik yang tidak ranking, jangan berkecil hati, jangan khawatir. Kamu bisa ikutin alur tesnya ya, tidak terlalu sulit kok. Pasti bisa. Saya yakin untuk anak SMA Santo Paulus pasti bisa. Karena sejauh ini sudah beberapa orang, sudah beberapa alumni yang daftar ke kita, belum pernah ada yang tidak lulus sih bahasa Inggrisnya. Pasti semuanya lulus. Oke. Kalau Handi bahasa Inggrisnya sudah sangat bagus, Pak. Wah, Handi sama Novi ya yang bertanya tadi. Ya bahasa Inggris mereka bagus-bagus. Baik, good job Handi. Nanti kalau misalnya memang Inggrismu bagus, kamu sudah punya Inggris, basic Inggris, tinggal latih skillnya, berangkat deh ke luar negeri. Kayak saya kan, kalau dulu saya itu berangkatnya ke US. Jadi magangnya di US. Ya, magang sama kerjanya tuh di United States. Selama kurang lebih setahun lebih sih di sana. Nah, setelah itu balik lagi ke Bali. Karena dulu kan belum ada kampus di Pontianak kan, perhotelan. Jadi saya di Bali kuliahnya, habis itu berangkat ke US, balik lagi kerja di Bali di beberapa hotel dan restoran yang ada di Bali. Nah, setelah itu dengar ada bangun kampus SPB Borneo. Jadi karena saya anak asli juga dari Pontianak, jadi putra daerah, jadi saya diminta untuk ke Pontianak untuk bantu bangun SPB Borneo di sini, Mantap. Sebenarnya ada planning ke depan, sebenarnya planning pengen berangkat lagi, cari pengalaman lagi di Kanada. Wah, mantap. Tapi karena memang harus ini ada memang permintaan ya, karena saya juga merasa oke, saya putra daerah, saya pengen bangun Kalimantan Barat, jadi saya bantu di SPB Borneo. Oke. Contoh putra daerah berbakti. Iya, misalnya ini. Saya harap nanti Handi dan Novi juga bisa seperti itu. Iya, amin ya, semoga. Karena beberapa teman saya udah namanya nyentuh dolar, nyentuh duit, udah nggak mau lagi balik ke Indonesia, Bu. Iya benar Pak, kalau udah kadang-kadang sudah setahun atau 2 tahun di luar, katanya kita udah merasa enak ya. Iya. Nggak pengen balik katanya. Nggak pengen balik ke Indonesia lagi. Iya. Jadi jiwa nasionalismenya masih kurang, jiwa duitnya masih banyak. Oke, baik, di sini di chat saya melihat ada. Oke, sebelum ini silakan ya adik-adik sekalian isi buku tamu yang sudah di posting oleh admin SPB Borneo di kolom chat. Tolong yang belum isi absensi silakan ya. Nah, karena nanti kita ada pengumuman menarik buat adik-adik sekalian. Kita ada acara cooking class di minggu depan. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah, baik, sekarang saya persilakan sebelum saya lanjut ke tanya jawab berikutnya, saya persilakan untuk Feren Octavia. Halo Feren. Ya, ini adalah salah satu alumni dari SMA Santo Paulus juga. Mungkin Miss Leni kenal. Ya, saya sudah merasakan beberapa masakan Feren, Pak. Oh, gitu. Beli beberapa makan dari Feren. Rasanya mantap. Bisa terbukti. Iya. Baik, silakan Feren. Mungkin kasih beberapa testimoni ke adik-adik ya. Oke, selamat pagi, Miss, Bu Sofia, Pak Lius.
Buat adik-adik, nama saya Feren Octavia. Saya dulu di IPSA. Saya masuk SPP Borneo itu karena saya tertarik dengan bidang perhotelan. Dan begitu saya tahu SPP Borneo itu ada jurusan Tata Boga, saya langsung daftar. Karena buat kalian yang mungkin pengen ambil jurusan perhotelan di Bali, mungkin ada yang nggak dibolehin orang tua, atau kendala biaya, mungkin biaya hidup di sana mahal. Nah, kalian bisa ambil di sini. Kan cabangnya Bali, sama. Kurikulum sana sama sini sama juga. Jadi, apa yang mereka pelajari di sana sama di sini itu sama aja. Nggak ada bedanya. Nah, terus kuliah di sini tuh menyenangkan banget. Selain kita masak-masak, kita juga diajarin gimana caranya masak ini, masak itu. Nah, kalau kalian nggak punya basic sama sekali itu sama sekali nggak masalah. Kita bener-bener diajar dari awal gimana cara motong yang benar, megang pisau, cara masak ini itu. Pokoknya beneran diajarin dari awal. Jadi jangan takut apa-apa deh. Pokoknya pasti diajarin. Terus untuk bahasa Inggris, ini pasti meningkatkan bahasa Inggris kalian, Kak. Kenapa? Karena resep di sini itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi, selain kita di kitchen, biasanya menggunakan istilah-istilah di kitchen, metode masak itu semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi, pelan-pelan Inggris kalian juga bakal dilatih jadi lebih bagus. Sehingga misalnya kalian mau magang di luar, atau di Bali yang hotelnya udah bintang 4, bintang 5 itu pasti kalian udah nggak bingung lagi, udah ngerti gitu. Terus kelas-kelasnya juga menyenangkan, kalian diajari teori selain masak seperti bagaimana mengolah bahan dengan benar, cara menyimpannya dengan benar, dan menjaga peralatan dengan baik itu seperti apa, semuanya diajarkan. Terus juga ada berbagai macam benefit ya, biasanya selain kita belajar masak, itu buat tata boga, biasanya juga diajari sedikit dari tata hidang, misalnya table manner, itu bagaimana etika yang baik untuk makan di restoran yang bintang 5. Jadi kalian diajari alat makannya itu apa-apa yang harus digunakan duluan. Terus kalian juga akan belajar gimana caranya untuk melayani tamu sebagai waitress di restoran. Itu semuanya diajari. Jadi selain masak kalian juga diajari seperti itu. Dan ya, kesimpulannya saya senang banget kuliah di sini, bener-bener worth it banget. Jadi untuk kalian yang ragu-ragu, coba ajain masuk deh. Pasti seru kok pokoknya. Oke, sekian dari saya. Silakan, Chef. Alright, thank you ya testimoni yang luar biasa dari Kak Feren ya, dari Kak Feren Octavia. Ya, saya sekarang akan buka kembali, masih ada waktu sedikit, Miss Leni. Apakah masih ada waktu sedikit? Kira-kira 3 menit lagi lah, Pak. 3 menit lagi. Boleh. Terima kasih karena ini jawab sedikit dari pertanyaan di chat ya, ada dari Kelly. Kelly, permisi Chef, saya mau bertanya apa saja syarat untuk masuk Tata Boga dan cruise line. Oke, tadi yang untuk syarat masuk Tata Boga itu kan tadi sudah dijelaskan ya. Jadi alurnya itu seperti apa, dan juga kalian jangan khawatir yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Feren. Kalian tidak punya basic masak, jangan khawatir. Kalian tidak pernah, misalnya kalian di rumah cuma bisa masak air, masak indomie, masak telur ceplok, jangan khawatir karena kita di sini diajarin dari nol, dari basic, dari dasar. Ya, jadi contoh seperti Kak Feren, saya masih ingat pertama kali dia masuk ke kampus itu juga megang pisaunya masih berantakan, juga motongnya masih aneh-aneh. Nah, itu diajarin dari awal. Itu, oke.
Nah, untuk masuk cruise line itu juga sama sebenarnya. Untuk cruise line itu kita hanya, kalau misalnya kamu berangkat ke kapal pesiar, setelah kamu lulus dari SPB Borneo, biasanya ada di karantina selama seminggu untuk mendapatkan yang namanya Seaman Book. Seaman Book itu surat izin berlayar. Jadi kalau kamu mau, contoh mau bawa motor, mau bawa mobil, itu kan punya SIM-nya ya. Nah, kalau untuk berlayar ke kapal pesiar, itu juga ada SIM-nya. Itu selama seminggu akan di karantina, akan dilatih lagi. Itu sih tidak terlalu susah untuk ke cruise line. Oke, terima kasih pertanyaannya Kelly. Nah, sekarang saya akan tunjukin untuk saya akan mengumumkan ya. Jadi buat adik-adik sekalian yang mungkin tertarik untuk di SPB Borneo, kita akan adakan free cooking class ya. Jadi gratis ya. Bentar saya akan inikan dulu. Oke, jadi kita ada free cooking class ya. Nah, ini mohon maaf untuk time and place-nya belum saya ganti. Nah, ini kita akan laksanakan di Sabtu depan. Sabtu depan itu di tanggal 13 November ya. Jadi 13 November di pukul yang sama di jam 9 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, hari Sabtu ya, di Legong Kitchen di SPB Borneo, kita akan adakan free trial cooking class. Jadi contoh kayak gini. Jadi kalau kamu misalnya mau berlangganan suatu aplikasi kayak Spotify dan sebagainya, biasanya kan ada free trial 7 day dan lain-lain ya. Nah, kita di SPB Borneo juga bisa seperti itu. Jadi sebelum kalian menentukan pilihan kalian bisa coba-coba dulu nih belajar atau masak di SPB Borneo selama 1 hari itu. Ya, jadi kita ada free, jadi gratis. Kalian bisa daftarkan sekarang, nanti sama admin kita akan kasih linknya daftar kemana. Nah, karena itu kita hanya batasin hanya 15 orang aja. Cukup 15 orang aja, jadi siapa cepat dia dapat, kita ada free trial ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen nih masuk Mata Taboga tapi saya pengen coba dulu deh. Kalau misalnya saya enjoy, saya senang, saya lanjut daftar gitu. Jadi kita ada free trial cooking class untuk Sabtu depan tanggal 13 November 2021 pukul 9 pagi. Oke, itu saja. Untuk info lebih lengkap akan dijelaskan oleh admin kita, makanya isi buku tamu yang sudah di-share admin nanti akan dihubungi lewat sana. Oke. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih Miss Leni, terima kasih semua adik-adik yang ada di SMA Santo Paulus, luar biasa sekali. Saya sangat senang bertemu dengan kalian semua. Kalau misalnya pengen tanya lebih lanjut, kalau kalian sebentar ya. Udah lah ya. Ya baik, terima kasih. Baik, terima kasih Miss Leni. Terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan ya. Nanti datang aja ke kampus. Kalau LS. Oke, selanjutnya kita menantikan untuk room 4 ini kita nantikan dari LSPR ya, London School of Public Relations. Halo Ibu Leni. Halo Pak, apa kabar? Baik, tak berjumpa ya Bu. Iya nih, ya ampun Pak. Bagaimana? Di mana Pak posisinya? Jakarta kah sekarang atau di mana? Sejauh ini masih di Jakarta Bu. Oh iya. Aduh, Pak Jimmy kan ya? Saya sampai Ya. jangan sampai lupa namanya nih. Ya, ya moga-moga kita tahun berikutnya kita sudah bisa offline Pak. Karena Amin. sudah tahun kedua nih kita online seperti ini. Iya betul Bu.